Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, viral dokumen yang disimpan di Rusia katanya bocor. Apakah ini menjadi bukti bahwa pihak Hasto tidak omon-omon terkait dengan dokumen rahasia yang disimpan di Rusia ini? Terkait dengan hal ini, kita akan mendengarkan sebuah statement dari orang yang dipercayakan oleh PDIP untuk menyimpan dokumen tersebut, yaitu Profesor Koni Bakri. Mari kita simak bersama videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Kita pernah membuka di sini. Sekarang Mas Hasto beberapa hari yang lalu ditahan oleh KPK. Kita tidak akan masuk pada kasus hukumnya, karena itu adalah kewenangannya. Biarkanlah para penyidik dengan lawyer-lawyernya yang bertarung. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya, saya lihat sebagai sahabatmu ini, juga sebagai sahabat bagi Mas Hasto, dan banyak sekali teman saya termasuk di PD Perjuangan. Apa sebenarnya yang membuat Anda itu tampaknya melibatkan diri jauh ke dalam situasi ini? Saya nggak ngerti kalau pertanyaan kakak akbarku yang tersayang ini melihat aku seolah-olah melibatkan diri. Oke. Aku merasa aku banyak melibatkan hati dan pikir. Gitu. Karena gini ya, mungkin nggak banyak yang tahu bahwa kakek aku itu dekat sekali dengan keluarga Soekarno, dengan Bung Karno malah. Nenekku tuh sering masakin buat Bung Karno. Oh ya? Kakekku ditunjuk jadi Menteri Perikanan Darat oleh Bung Karno. Di rumah kami itu masa kecil tuh semuanya di ruang tamu, di ruang tidur, di ruang mana hanya foto Bung Karno. Nenek saya bicara tentang Bung Karno. Dia orang Bugis. Bati-bati Pandungo, wali muali. Nah, jadi keras sekali kalau didikan. Iya. Kamu harus seperti Soekarno. Nah, ini teman-teman yang di Sulawesi Selatan ternyata keturunan Bugis nih. Wajar nih kalau kayak gini. Oke. To cut the story short, of course saya itu kagum pada partai yang menurut saya punya sikap. Oke. Dan menurut aku sikap yang tidak bisa ditawar itu adalah sikap seorang Megawati Soekarno Putri. Makanya saya udah gak pernah nyebut ibu tuh Megawati, tapi ibu bangsa. Oke. Why? Kita lihatlah dia pernah menghadapi Orba seperti apa, ya kan, yang berseberangan dengan negara atau dengan pemerintah, gitu kan. Kemudian di era SBY pun dia tidak bergabungkan, istilahnya begitu. Di sekarang pun dia demikian. Dan aku melihat perlakuan pada Pak Hasto yang tadi udah kita pernah bahas sebelumnya itu, kok jadi makin lama makin mengerucut. Okay. Nah, itu kenapa aku merasa bahwa aku harus mensosialisasikan kepada orang kalau Indonesia mau terang kembali. Kan sekarang Indonesia gelap nih judulnya. Ya harus mendengar pihak yang tidak ada di pemerintahan, which is PDIP. Okay. Nah, kebetulan karena saya bersahabat dengan Mas Hasto, bersahabat dengan kakak, kita duduk di sini bareng waktu itu, ya kita bahas. Tapi sekali lagi yang saya libatkan tuh pikiran, hati dan persahabatan saya. Itu aja. Saya bukan anggota partai. Ibu Mega menyebutnya saya simpatisan partai. Bukan kader ya? Bukan. Tidak punya KTA? Nggak punya. Silakan buktikan. Emang dari dulu gosip gue punya KTA partai terus. Nah, terus sering kali dalam pertemuan-pertemuan ibu menyebut saya sahabatnya. Okay. Contoh kemarin pada saat menjelang para gubernur dan para kepala daerah retreat itu, kan semua dikumpulkan di sekolah partai. Setelah ibu berpidato 2,5 jam, ibu meminta saya dengan khusus untuk memberikan arahan pandangan kepada para kepala gubernur dan kepala daerah. Artinya apa? Artinya pemikiran saya kan digunakan untuk apa, memberi wawasan utamanya geopolitik kalau menurut ibu. Nah, duduk di sini hari ini sebenarnya saya benar-benar jadi super ekstra panas. Oke, I will tell you why. Gara-gara Mas Hasto ini, dengan jadi Mas Hasto, ya kan. Lalu tiba-tiba ada video bocor. Kita bilangnya video bocor tuh, yang Pak Hasto pakai baju ungu. Kenapa saya sebut video bocor? File saya semua di Rusia nih. Oke. Tadi aku masuk situ ya. Terus ada Mas Andi, ada saya, kita dipanggil ibu. Siapa di antara kalian berdua itu yang mengeluarkan video? Ya udah pasti nggak kita berdua, kita lihat-lihatan video apa gitu, karena kita punya perjanjian. Apa sih kalau orang kerennya bilangnya NDA ya, non disclosure agreement, ya kan? Bahwa kalau kita buka juga kita kena masalah lain. Nah, udah dari situ kita. Jadi ibu ngomong gini, yang pasti kalian bukan dari kalian, bukan. Nah, dari mana? Silakan, sedang diselidiki. Tapi yang pasti kalian ini berdua tutup mulut, tidak boleh bicara. Nah, tapi saya hadir di sini untuk bicara karena beberapa hal saya pikir saya harus luruskan, Mas. Kok Mas lagi kakak? Saya kok tiba-tiba kaget ya. Ada orang seolah-olah baca berita bahwa ini loh dokumen-dokumen Ibu Koni gitu, ya kan? Orangnya pakai baju hitam, kopiah hitam itu viral. Kemudian saya bikin rekaman. Saya bikin rekaman di Instagram. Sekarang saya langsung lacak orang itu di mana, koordinatnya, siapa namanya, di mana tempatnya dan lain-lain. Saya posisi dia terakhir. Dan you punya kemampuan untuk melakukan itu ya? Of course. Tak, saya sebenarnya mau menuju ke situ. Oke. Pelan-pelan. Siap. Saya punya banyak pertanyaan untukmu. Siap. Karena banyak juga yang menggugat ke kita ini gara-gara kalian ini. Ibu tuh mendudukan, kalau bisa bayangkan di Ketukuman itu kita ada ruang luar, ruang dalam. Dan aku tuh masuk ke ruang dalam, yaitu ruang utama dengan ibu. Dan ibu cuma tanya, waktu aku datang Mas Andi sudah di sana duluan. Terus ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis? Ya kan? Lah, aku lihat di atas sama Mas Andi, nggak mungkin banget Bu kalau dokumen saya masih di Rusia. Gimana saya mau akses? Saya hampir 1 bulan kan pergi meninggalkan Rusia, dan perjalanan dengan ibu tuh hampir 2 minggu lebih. So, kapan ngambilnya itu nggak mungkin banget. Nah, yang kedua Mas Andi, ya aku lebih nggak mungkin lagi lah, gitu kan. Tapi sekarang siapa punya? Nah, akhirnya waktu itu ibu memanggil Pak Roni Alapesi untuk menginvestigasi siapa kira-kira yang punya lagi. Tapi saya sepakat dengan Kak Akbar bilang, boleh saja saya GR bahwa hanya saya dan Mas Andi yang punya.
Tapi saya kan nggak ikut tiap saat perkembangan situasi hukum Mas Hasto. Jadi bisa saja skenario A yang tadinya hanya dititipkan di Rusia dan dititipkan ke Mas Andi, lalu bergeser ke skenario B dan C dan D. Betul nggak? Karena kan ketika Mas Hasto mendekati segala macam sidang terkait dengan KPK, saya sedang melakukan perjalanan mendampingi Ibu dan Mbak Puan ke negara-negara tersebut. Saya nggak ada gitu. Ya, jadi saya mungkin saja Mas Hasto sudah punya plan lain yang belum sempat dikomunikasikan juga dengan saya. Gitu. Itu. Jadi kalau saya nggak bisa salahkan, pasti di orang yang mempublish juga nggak mungkin mempublish tanpa izin. Setahu saya Mas Hasto itu sangat hati-hati. Itu kenapa saya banyak ditelepon wartawan, saya banyak ditelepon kawan-kawan editor dan sahabat-sahabat semuanya yang minta saya merilis. Saya bilang saya nggak mungkin, karena kalau itu saya melanggar hukum. Saya yang bisa disusul sama Mas Hasto. Nggak akan mungkin. Dan itu kenapa kakak, kemarin kita ketemu. Kakak nitipin buku kan? Iya. Yes. Supaya ada bacaannya lah gitu supaya kan. Ada bacaannya. Dan saya lihat bukunya bagus banget ya, bikin membuat semangat lah paling nggak. Nah, kenapa juga saya senang kakak kirim buku? Karena saya mendengar kabar buku Cindy Adams itu nggak boleh dibaca oleh beliau. Tentang Bung Karno. Tentang Bung Karno. Oke. Saya nggak sebutkan siapa yang beri kabar, tapi Cindy Adams itu nggak boleh masuk. Nah, itu juga kan saya ini orang yang merasa loh, sebentar, dia tuh belum terpidana loh. Even terpidana seperti Bung Karno aja itu masih bisa terima buku. Ingat? Misalnya waktu beliau di Bandung penjara, itu kan Bu Inggit bawa buku. Sehingga beliau bisa nulis surat dengan pakai paku-paku itu. Maksudnya KPK tidak Petugas KPK tidak mengizinkan untuk membaca buku Cindy Adams. Apa alasannya? Nah, saya nggak tahu. Tapi tadi pagi saya telepon Pak Abraham. Enggak, tadi pagi dong. Mas, kakak ngasih buku kan kemarin sore? Iya. Nah, kemarinnya setelah aku bubar dari kakak dari Teguh Umar, saya ke toko buku Gramedia. Saya malah cari buku lagi. Ya kan? Kayak Nelson Mandela, kayak orang-orang yang bersikap untuk negara gitu. At least yang saya mau bilang adalah buku itu nggak berbahaya. Itu bukan senjata yang mematikan gitu. Terus kemudian saya telepon kakak Abraham Samad. Pak Abraham, aku mau tanya nih. Saya mau kirim buku dan saya ketitipan dari Pak Akbar Faisal buku untuk Pak Hasto. Ini bisa dikirim nggak ya? Kenapa yang saya dengar nih Cindy Adams nggak boleh masuk? Menurut Pak Abraham Samad adalah melanggar hak asasi manusia ketika seorang di dalam penjara atau sedang dikurung dalam apapun tidak boleh membaca buku. Pertanyaan saya, di mana letak ancamannya itu buku dianggap ancaman? I don't know, makanya hari ini saya telepon Kakak Roni. Oh, jadi buku saya belum sampai? Belum, masih dalam perjalanan. Bersama gitu. buku saya, jadi kita ada 5 buku nih. 4 punya aku, 1 punya kakak. Jadi akhirnya aku ke Kakak Roni Telepesi. Dan hari itu juga ketemu Kakak Roni Telepesi yang waktu saya ke Teguh Umar. Saya bilang, saya mau ketemu Pak Hasto karena saya sudah harus pulang ke Rusia. Dan saya harus ke Sorbonne, ke Prancis. Jadi akan banyak perjalanan saya di luar negeri yang kemudian membuat saya akan susah untuk kembali. Padahal saya ingin tahu nih, apa kelanjutan dokumen yang dipercayakan, nomor 1. Nomor 2, saya ingin, dia ini kan orangnya pemikir. Otaknya pernah bisa berhenti berpikir. Ya dia harus baca lah paling enggak. Oke? Iya dong. Kenapa itu nggak bisa? Nah, Kakak Roni bilang memang aturan KPK selama berapa minggu ke depan tuh hanya boleh lawyer dan keluarga terdekat. Itu untuk pertemuan atau menerima tamu. Yes. Tapi kalau buku kan bisa saja misalnya kita titip di tas satpam. Nggak bisa. Kemarin itu begitu, yang nitipin saya siapa? Bapak yang minta itu katanya. Kalau nggak salah sekretaris Bapak bilang Bapak yang minta buku itu, tapi ditolak nggak boleh. Nah, makanya saya langsung beli buku. Justru terutama tentang waktu Bung Karno di penjara Sukamiskin. Karena di situ kan kelihatan sikap Bung Karno, ini nggak cerita Bu Inggit yang Bung Karno udah drop ngomong di balik jeruji itu udah nggak berani lihat muka Bu Inggit. Ini menurut aku momentum penting karena aku nggak mau Mas Hasto ngalamin itu. Tiba-tiba Bu Inggit langsung bilang angkat mukamu dengan sehormat-hormatnya. Jadi jangan pernah padam gitu perjuangan. Nah, itu sebenarnya aku kirim. Saya buat pertanyaannya menjadi lebih soft untuk karena pasti tidak mau buka soal intinya. Emang bentuknya seperti apa sih? 2 ya, bentuknya tuh dokumen. Yang paling aku pentingkan tuh dokumen. Ya, seperti apa? Dokumen. Kertas maksudnya? Iya, dokumen. Oke. Tapi juga ada soft filenya ada. Soft file dalam bentuk cakram atau USB? Pokoknya soft file. Saya sudah mencoba pemirsa untuk. Oh gitu ya. Pada akhirnya kan kita bertanya, akan diapakan itu nantinya? Akan diapakan? Iya. Tergantung pemilik dong. Pemiliknya ya. Iyalah. Kalau sekarang saya mau pergi nih, Kakak Akbar titip ya Audi saya di garasi, ya kan? Iya. Nanti gue balik lagi 2 minggu. Iya kan? Betul. Jangan diapa-apain. Kakak Akbar juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan sentuh pun tidak boleh. Nggak boleh. Gitu ya. Iya dong. Atau kalau cuma ngobrol gitu aja mungkin kakak anak-anak itu gue bawa dugem sebentar boleh aja. Tapi gue enggak. Gue pakai perjanjian hitam putih, notaris. Ya nggak mungkin aku main-main dong. Masalahnya kan ini sudah merepotkan dirimu, Ada yang keluar tapi ternyata bukan dirimu. Orang akan mengarahkan kepada dirimu loh soal itu. Ya boleh aja orang arahkan ke Bahkan sudah mengarahkan. Udah mengarahkan jelas. Tapi saya udah dipanggil langsung, jangankan itu. Sang ketua umum Ibu Bangsa sudah manggil saya langsung. Jangankan cuma netizen nanyain. Ibu Bangsa udah langsung duduk kamu berdua, kamu bukan. Selesai. Dan gimana saya mau akses orang saya sedang di sini? Oke. Aku di sini sudah hampir berapa? 27 hari ya? Sebagai sahabat Mas Hasto, saya cuma berharap begini. Dia ini kan yang saya kenal ya, orang yang hidup matinya untuk partai dan untuk Ibu Mega. Ketika kami duduk di Teguh Umar itu, beliau menitipkan kepada lawyer 1 kertas lecek lah. Kayaknya kertas yang dia grab seadanya. Karena katanya memang gak ada kertas, gak ada apa yang bisa disediakan. Lalu kertas itu diberikan oleh Pak Magdir kepada Ibu. Magdir Ismail pengacaranya. Oke. Karena Ibu sebelah saya, Ibu baca. Dan Ibu tuh kaget gitu dan mungkin agak bergetar ya suaranya. Karena Mas Hasto cuma bikin 2 kata. Jaga Ibu, jaga PDIP.
Makanya saya cuma berpikir bahwa apapun yang terjadi kepada Mas Hasto, kita ingin bahwa semua kita ini berpikir jernih, bisa membedakan betul mana yang politis, mana yang hukum. Dan kalau memang tidak ada urusan hukumnya, ya tolong dikelirkan oleh para pemimpin politik yang bisa menentukan itu. Karena menurut saya jika terjadi apa-apa sama PDIP, negara ini bisa semakin gelap. Saya tertarik pada pernyataan Profesor Renat Kasali yang menyatakan kalau memang kamu mau menang, kalau cuma kamu mau sama orang-orang yang sudah harus pasti menang, ya udah nggak usah ada pemilu. Jadi jangan sampai orang yang berseberangan dalam politik itu kita anggap musuh harus kita matikan gitu. Dengan cara apapun ya, dengan cara apapun. Hari ini Mas Hasto, saya nggak tahu besok siapa kan. Jadi itu yang saya pesankan. Apa yang disampaikan Profesor Renat, dan saya tahu sekali Profesor Renat jangan sekali ngomong soal politik kan. Itu adalah sebuah warning kepada kita semua sebenarnya bahwa yang di atas sana tuh jangan berharap dunia itu dia bisa merahkan atau putihkan. Even Tuhan yang Maha Kuasa nggak pernah ingin memerahkan dunia atau memutihkan dunia. Semua itu dibuat Bhinneka Tunggal Ika untuk bersama, bukan untuk saling mematikan. Itu aja. Nggak tahu ya, saya mau pulang nih Kakak Akbar. Karena saya mau pulang, saya akan lepaskan dulu urusan-urusan Indonesia karena saya harus berkonsentrasi di Rusia dan di Prancis. Saya cuma berharap Kakak Akbar bisa menjaga Indonesia kita. Adalah menyedihkan. Saya malu ketika media kita nggak mengangkat soal demo-demo adik-adik kita yang tercinta itu tentang Indonesia gelap. Tapi media asing mengangkat kemana-mana. Saya berharap Indonesia bisa kita terangkan kembali. Dan salah satunya saya harapkan dari meja dan ruang Kakak Akbar Faisal.